Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirangga Jakal Nurdiansyah. Saya dari kelas 11 MIPA 6. Saya bernomor absen 36. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat koloid dan penerapannya pada dunia industri. Sifat-sifat koloid banyak sekali, yaitu diantaranya yang pertama, efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Terjadi karena partikel koloid yang berupa ion atau molekul berukuran besar mampu menghamburkan cahaya yang diterima ke segala arah. Semakin besar ukuran dan konsentrasi partikel koloid, semakin besar efek Tyndall. Contohnya, warna merah dan jingga di langit saat pagi atau sore hari, sorot lampu di suasana kabut dan malam hari, dan sorot lampu proyektor debu yang tampak pagi hari. Yang kedua, gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendisperinya. Terjadi karena tumbukan tidak seimbang antara partikel-partikel koloid. Bermanfaat untuk menjadikan koloid menjadi stabil dan mencegah pengendapan atau koagulasi. Contohnya, gerak air plus susu dalam koloid. Yang ketiga yaitu elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik yang mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak ke elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan koloid. Contohnya, lorong pabrik yang dipasangi lempeng logam bermuatan negatif. Kemudian mesin Cottrell. Yang keempat, adsorpsi adalah proses penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, ataupun molekul pada permukaan zat lain, yang mengakibatkan partikel koloid menjadi bermuatan sejenis dan partikel-partikel koloid tersebut saling berjauhan sehingga tidak terjadinya penggumpalan atau koagulasi. Contohnya, pemisahan mineral logam dari bijinya, mandi atau membersihkan badan, penjernihan air tebu pada proses pembuatan gula pasir, penyembuhan sakit perut dengan norit atau serbuk karbon, penjernihan air tawas menggunakan Al2SO43, dan adsorpsi racun-racun berwujud gas dengan arang halus. Yang kelima yaitu koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdisperi terpisah dari medium pendisperi alias tidak menyatu. Terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikelnya untuk bergabung serta dihilangkannya muatan koloid. Jika suatu koloid bermuatan negatif, maka larutan paling cocok untuk mengkoagulasikan atau menggumpalkan larutan tersebut dengan koloid yang bermuatan positif paling besar. Jika suatu koloid bermuatan positif, maka paling cocok untuk mengkoagulasikan atau menggumpalkan larutan tersebut dengan koloid yang bermuatan negatif paling besar. Contohnya yaitu menyadap getah karet dengan CH3COOH atau HCOOH, penggumpalan lumpur pada penjernihan air, mesin Cottrell, dan penetralan albuminoid dalam darah. Yang keenam yaitu dialisis adalah sifat koloid untuk mengurangi ion-ion pengganggu dengan tidak membuat koloid bersentuhan dalam air dan tetap berada di kantong semi permeable. Contoh, hemodialisis pada penderita gagal ginjal. Yang ketujuh yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Contohnya yaitu lecithin dalam margarin, gelatin dalam kristal es krim, minyak silikon melindungi campuran zat warna dalam cat, dan kasein dalam susu. Yang kedelapan yaitu koloid liofil, mempunyai afinitas yang besar untuk menarik air, stabil, kekentalannya tinggi,
gerak brown, dan efek Tyndall tidak ada. Hanya zat-zat organik yang dapat kembali jika dilucuti air lagi. Contohnya yaitu sol agar-agar, sol kanji, gelatin, sabun, dan deterjen. Yang ke-9 yaitu koloid liofob. Mempunyai afinitas yang kecil untuk menarik air, tidak stabil, kekentalan rendah, ada gerak brown, dan efek Tyndall. Hanya zat anorganik tidak dapat kembali jika dilucuti air dan partikel terdispersinya mengadsorbsi ion. Contoh sol AgCl, sol CaCO3, dan sol logam lainnya. Bidang industri. Sistem koloid digunakan di berbagai bidang industri, di antaranya dalam industri karet, cat, gula, pengambilan endapan pengotor udara, dan penjernihan air. Berikut ini adalah daftar-daftar penerapan sifat koloid dalam dunia industri. Yang pertama yaitu karet. Contoh koloid yang digunakan di bidang industri adalah getah karet. Getah karet merupakan koloid tipe sol, yaitu dispersi koloid fase padat dalam cairan. Partikel karet alam terdispersi sebagai partikel koloid dalam sol getah karet. Karet alam dengan rumus kimia C5H8X merupakan zat padat dengan molekul raksasa. Karet alam dianggap sebagai polimer dari C5H8 atau isoprena yang saling berikatan membentuk rantai atom C yang sangat panjang melalui reaksi adisi. Yang kedua yaitu cat. Cat merupakan koloid tipe sol cair. Dalam pembuatan cat, partikel-partikel dapat didispersikan dalam suatu pelarut berwujud cair. Partikel-partikel ini berupa zat warna, oksida dalam bahan penstabil, bahan pengawet, zat pencermelang, dan zat pereduksi yang dihaluskan hingga berukuran partikel koloid. Agar kestabilan cat tetap terjaga dan bahan-bahan yang didispersikan tidak menggumpal atau mengendap ke dalam cat, ditambahkan emulgator. Jenis emulgator ini tergantung dari jenis medium pendispersinya. Apabila medium pendispersinya berupa senyawa polar, misal air dan alkohol, emulgatornya harus dapat larut dalam pelarut polar. Sebaiknya jika medium pendispersinya bersifat non-polar seperti minyak, emulgatornya harus dapat larut dalam pelarut non-polar. Yang ketiga yaitu pada saat pemutihan gula. Gula tebu yang masih berwarna dapat diputihkan. Gula dilarutkan ke dalam air dan dialirkan melalui sistem koloid tanah diatomi atau karbon. Partikel koloid tersebut akan mengadsorpsi zat warna dari gula tebu sehingga gula menjadi berwarna putih. Yang keempat yaitu pengambilan endapan pengotor. Gas atau udara yang dilepaskan dari suatu proses industri mengandung zat-zat pengotor berupa partikel-partikel koloid yang bermuatan. Pengotor ini dapat dipisahkan dengan cara menarik partikel-partikel koloid menggunakan alat pengendap elektrostatik atau pengendap Cottrell. Alat ini memiliki plat logam yang bermuatan berlawanan dengan partikel-partikel koloid. Yang kelima yaitu pewarnaan kain. Kain menjadi berwarna karena terlebih dahulu diwarnai dengan zat-zat pewarna dengan cara pencelupan. Kualitas kain yang dicelup bergantung pada daya serap kain terhadap zat pewarna. Untuk itu, kain yang akan dicelup terlebih dahulu dicampurkan dengan garam Al2SO43. Ketika dicelupkan ke dalam larutan zat pewarna, akan dihasilkan koloid AlOH3 sehingga kain akan lebih mudah menyerap warna. Yang keenam yaitu penjernihan air. Air dari PDAM mengandung partikel-partikel koloid yang bermuatan negatif. Partikel koloid tersebut dapat dipisahkan dengan penambahan tawas.
Ion Al3+ dari tawas akan terhidrolisis membentuk partikel koloid AlOH3 yang bermuatan positif melalui reaksi berikut. Al3+ plus 3H2O menjadi AlOH3 plus 3H+. Senyawa AlON3 akan menetralkan muatan negatif dari partikel koloid dalam air keran dan menggumpalkannya. Dengan demikian, partikel tersebut akan mengendap bersama tawas karena pengaruh gravitasi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.